Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa ekonomi, selamat datang di video tugas kali ini, video part 5 yang akan membahas mengenai peran Bank Indonesia setelah kehadirannya Otoritas Jasa Keuangan. Nah, pada tahun 2011, Indonesia memasuki babak baru dalam sistem pengawasan keuangannya dengan hadirnya Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Lembaga ini dibentuk untuk mengintegrasikan pengawasan sektor keuangan yang sebelumnya terpisah di berbagai instansi. Namun, kehadiran OJK juga membawa perubahan besar terhadap peran Bank Indonesia. Dalam video kali ini, saya akan membahas bagaimana Bank Indonesia menyesuaikan perannya di tengah perubahan sistem pengawasan keuangan nasional, tantangan yang muncul, serta langkah-langkah strategis yang diambil untuk tetap relevan dalam mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nah, sebelum OJK terbentuk, Bank Indonesia memiliki peran yang sangat luas dalam sistem keuangan. Ada 3 fungsi utama yang dijalankan oleh Bank Indonesia. Yang pertama ada menjaga stabilitas moneter, atau Bank Indonesia bertanggung jawab mengontrol inflasi, stabilitas nilai tukar, dan likuiditas di pasar. Yang kedua, mengawasi sistem pembayaran. Bank Indonesia memastikan kelancaran transaksi pembayaran di seluruh negeri. Yang ketiga, mengawasi sektor perbankan. Bank Indonesia adalah pengawas utama untuk seluruh bank di Indonesia, baik dari sisi kesehatan keuangan maupun kepatuhan terhadap regulasi. Nah, namun kompleksitas dan pertumbuhan sektor jasa keuangan, termasuk asuransi, pasar modal, dan lembaga keuangan non-bank lainnya, menuntut pembentukan lembaga khusus untuk pengawasan yang lebih terintegrasi. Nah, dari sinilah lahirnya Otoritas Jasa Keuangan atau yang sering kita dengar OJK. Nah, segmen kedua yaitu kehadiran OJK dan dampaknya terhadap Bank Indonesia. Dengan berdirinya OJK berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, pengawasan sektor jasa keuangan termasuk perbankan dialihkan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan. Hal ini menyebabkan beberapa perubahan besar, yaitu yang pertama pengalihan fungsi pengawasan perbankan. Sebelum OJK, Bank Indonesia memegang kendali penuh dalam mengawasi bank. Namun sejak tahun 2013, fungsi ini sepenuhnya beralih ke OJK. Bank Indonesia kini lebih fokus pada stabilitas moneter dan sistem pembayaran. Yang kedua ada kolaborasi dalam stabilitas sistem keuangan. Bank Indonesia tetap memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Tetapi sekarang tugas ini dilakukan bersama-sama dengan OJK dan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS melalui Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan atau FKSSK. Yang ketiga ada penguatan regulasi dan kebijakan sistem pembayaran. Dengan berkurangnya tugas pengawasan perbankan, Bank Indonesia dapat lebih fokus pada pengembangan sistem pembayaran yang aman, efisien, dan juga inklusif. Nah, segmen ketiga yaitu transformasi peran Bank Indonesia setelah kehadirannya OJK.
dengan peran pengawasan perbankan yang kini sudah dipegang oleh OJK, Bank Indonesia telah melakukan berbagai transformasi untuk tetap relevan dan berkontribusi pada stabilitas dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Nah, berikut adalah beberapa perubahan utama dalam peran Bank Indonesia. Yang pertama, Bank Indonesia lebih fokus pada stabilitas moneter sebagai otoritas moneter. Bank Indonesia lebih fokus pada menjaga inflasi agar tetap terkendali, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, dan memastikan likuiditas yang memadai di pasar. Nah, dengan melakukan langkah-langkah seperti pengaturan suku bunga acuan, intervensi pasar valuta asing, dan pengelolaan cadangan devisa menjadi semakin penting. Yang kedua, ada perkembangan sistem pembayaran secara digital. Bank Indonesia memimpin pengembangan sistem pembayaran yang inovatif dan juga aman. Nah, dengan hadirnya Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025, Bank Indonesia mendorong adopsi teknologi seperti QRIS atau Quick Response Code Indonesian Standard untuk mempermudah transaksi digital. Yang ketiga, peran dalam stabilitas sistem keuangan. Meskipun fungsi pengawasan bank beralih ke OJK, Bank Indonesia tetap berperan dalam mengidentifikasi dan mencegah resiko sistemik yang dapat mengganggu stabilitas keuangan. Bank Indonesia bekerja sama dengan OJK dan LPS melalui Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan. Yang keempat, kebijakan makroprudensial. Bank Indonesia juga mengembangkan kebijakan makroprudensial untuk memitigasi resiko sistemik di sektor keuangan. Kebijakan ini melengkapi pengawasan mikroprudensial yang menjadi tanggung jawab dari OJK. Contoh kebijakan ini adalah pengaturan loan to value atau LTV untuk kredit properti. Yang kelima, ada edukasi dan inklusi keuangan. Bank Indonesia terus mendorong literasi dan inklusi keuangan, terutama melalui digitalisasi layanan keuangan. Dengan memperluas akses ke sistem pembayaran digital, Bank Indonesia membantu mendukung inklusi keuangan di seluruh lapisan masyarakat. Segmen keempat, kolaborasi Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Keberhasilan sistem keuangan Indonesia bergantung pada kolaborasi yang erat antara Bank Indonesia dan juga OJK. Keduanya memiliki tanggung jawab yang berbeda tetapi saling melengkapi. Bank Indonesia bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas moneter, sistem pembayaran, dan mitigasi risiko sistemik. Sedangkan OJK berfokus pada pengawasan mikroprudensial untuk memastikan kesehatan lembaga keuangan dan juga melindungi konsumen. Melalui Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan atau FKSSK, Bank Indonesia dan OJK berbagi informasi dan bekerja sama untuk mengatasi potensi krisisnya keuangan. Kolaborasi ini juga mencakup pengembangan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu dampak transformasi pada sektor keuangan lokal dan juga global. Transformasi peran Bank Indonesia setelah hadirnya OJK tidak hanya berdampak pada stabilitas sistem keuangan nasional, tetapi juga memberikan efek domino pada beberapa sektor ekonomi, baik lokal maupun global. Yang pertama ada dampak pada sektor UMKM. Salah satu sektor yang paling diuntungkan adalah usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Dengan hadirnya inovasi digital seperti QRIS, pelaku UMKM kini dapat dengan mudah mengakses layanan keuangan. Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi transaksi, tetapi juga membuka peluang untuk mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan yang formal.
Contoh nyata, seorang pedagang kecil di daerah terpencil kini dapat menerima pembayaran digital hanya dengan menggunakan ponsel saja, secara sederhana. Yang kedua, meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global. Nah, kebijakan moneter yang stabil dan sistem pembayaran digital yang modern meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global. Investor asing semakin percaya pada stabilitas ekonomi di Indonesia, terutama dengan adanya kolaborasi antara Bank Indonesia dan juga OJK dalam menjaga risiko sistemik. Faktanya, pada tahun 2022, Indonesia masuk dalam daftar negara dengan pertumbuhan digital ekonomi tercepat di Asia Tenggara. Salah satunya berkat inovasi di sistem pembayaran. Yang ketiga, dukungan pada startup, vintage, dan teknologi keuangan. Perkembangan teknologi finansial atau vintage semakin pesat di Indonesia. Bank Indonesia terus mendukung ekosistem ini melalui regulasi yang mendukung inovasi seperti sandbox regulasi untuk startup vintage. Kolaborasi ini memungkinkan teknologi baru untuk diuji coba tanpa mengganggu stabilitas keuangan. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu peran Bank Indonesia dalam menanggapi krisis global. Dalam dekade terakhir, dunia telah menghadapi berbagai tantangan ekonomi global seperti pandemi COVID-19, krisis geopolitik, dan ketidakstabilan pasar keuangan internasional. Bank Indonesia memainkan peran krusial dalam merespons dinamika ini untuk melindungi perekonomian nasional. Yang pertama ada kebijakan moneter antisipatif. Bank Indonesia menerapkan kebijakan moneter yang fleksibel dan responsif untuk menjaga stabilitas ekonomi. Misalnya, selama pandemi COVID-19, Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan untuk mendorong aktivitas ekonomi dan juga menjaga likuiditas di pasar. Faktanya, penurunan BI 7DRR selama pandemi membantu menurunkan biaya pinjaman bagi masyarakat dan dunia usaha. Yang kedua, stabilitas nilai tukar. Ketika nilai tukar rupiah tertekan akibat volatilitas pasar global, Bank Indonesia berperan aktif dalam intervensi pasar untuk memastikan kestabilan nilai tukar. Hal ini sangat penting bagi pelaku bisnis yang bergantung pada perdagangan. Yang ketiga ada pengelolaan cadangan devisa. Nah, cadangan devisa yang dikelola oleh Bank Indonesia menjadi salah satu instrumen utama untuk menghadapi gejolak eksternal. Hingga akhir 2023, cadangan devisa Indonesia tetap kuat, memberikan kepercayaan kepada investor internasional. Yang keempat, kolaborasi dengan lembaga internasional. Bank Indonesia juga terlibat aktif dalam kerjasama internasional seperti G20 dan ASEAN untuk memastikan stabilitas ekonomi regional dan juga global. Nah, masuk ke segmen selanjutnya yaitu edukasi dan literasi keuangan untuk masyarakat. Selain fokus pada kebijakan makro, Bank Indonesia juga berkomitmen untuk meningkatkan literasi keuangan pada masyarakat. Yang pertama, pentingnya literasi keuangan. Tingkat literasi keuangan yang rendah dapat menghambat masyarakat dalam memanfaatkan layanan keuangan formal. Untuk itu, Bank Indonesia bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pengelolaan keuangan yang baik. Contoh program yang dijalankan oleh Bank Indonesia yaitu kampanye Gerakan Nasional Non-Tunai. Ini dapat mendorong masyarakat beralih ke transaksi digital. Yang kedua, fokus pada kelompok rentan. Bank Indonesia menyasar kelompok rentan seperti pelaku UMKM, petani, dan nelayan yang sebelumnya sulit mengakses layanan keuangan.
Dengan edukasi keuangan ini, mereka kini lebih mampu mengelola pendapatan dan mendapatkan akses ke pembiayaan. Yang ketiga, adanya digitalisasi dalam edukasi. Nah, Bank Indonesia juga menggunakan teknologi digital untuk menyebarkan edukasi keuangan seperti melalui aplikasi mobile dan media sosial. Ini memastikan pesan edukasi dapat menjangkau lebih banyak orang, termasuk generasi muda. Nah, untuk pembahasan terakhir yaitu pandangan ke depan, tantangan dan inovasi masa depan Bank Indonesia. Ke depan, Bank Indonesia akan terus menghadapi tantangan baru dalam menjaga stabilitas ekonomi di tengah disrupsi teknologi dan juga perubahan global. Yang pertama, Central Bank Digital Currency atau CBDC. Salah satu inovasi yang tengah dikembangkan adalah rupiah digital atau Central Bank Digital Currency. Rupiah digital diharapkan menjadi alat pembayaran digital yang dikeluarkan langsung oleh Bank Indonesia. Ini dapat memberikan alternatif yang aman dan juga terpercaya dalam transaksi digital. Yang kedua, tantangan teknologi finansial. Perkembangan mata uang kripto dan teknologi blockchain menciptakan tantangan baru bagi Bank Indonesia. Bank Indonesia harus memastikan bahwa inovasi ini tidak mengganggu stabilitas moneter dan juga keuangan nasional. Yang ketiga, peran Indonesia dalam ekonomi regional dan juga global. Sebagai salah satu ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Bank Indonesia juga memiliki tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam kerjasama internasional seperti ASEAN Financial Integration Framework. Hal ini memastikan Indonesia tetap relevan di tengah dinamika ekonomi global. Nah, teman-teman, dari penjelasan tersebut kita dapat mengambil kesimpulan transformasi peran Bank Indonesia setelah hadirnya otoritas jasa keuangan membuktikan kemampuan Bank Indonesia untuk dapat beradaptasi dengan tantangan zaman. Dengan kolaborasi yang erat bersama OJK dan LPS, sistem keuangan Indonesia menjadi lebih kokoh dan juga terintegrasi. Sebagai masyarakat, kita pun harus mendukung langkah-langkah inovatif ini dengan memahami peran lembaga-lembaga tersebut dan memanfaatkan layanan keuangan secara bijak. Mari bersama-sama kita jaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk masa depan yang lebih baik. Nah, teman-teman, sekian dari video part 5 yang membahas mengenai peran Bank Indonesia setelah hadirnya otoritas jasa keuangan. Untuk itu, jangan lupa like, komen, serta subscribe, dan jangan lupa untuk share agar semakin banyak yang teredukasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.